Ya. Nah, jadi pada saat Ega nulis, misalnya tawallud gitu ya. Tawallud. Nah, satu, kesan. Sedikit aja kesan hamzah atau ha, sukun, di akhir mad tabi'i. Gitu. Jadi harus ada kalimat di akhir mad tabi'i. Jadi bukan hanya kesan hamzah sukun atau ha sukun. Kemudian yang kedua, bukan idgham tidak di hidung, tapi idgham bi gunnah tidak di hidung. Maksudnya paham nggak poin itu? Iya, Ustazah. Nah, kurang kata bi gunnah karena yang di hidung tuh gunnah bukan idghamnya. Iya. Oke. Terus Berarti nanti tulisannya gunnah tidak di hidung. iya, Setelah itu diberi contoh prakteknya gitu ya, Ustazah. iya. Ini tuh berarti masuknya bukan tawallud. Ini Hmm. judulnya bukan tawallud, judulnya tuh kesalahan-kesalahan umum. Coba deh lihat di buku deh. Kayaknya sih, kayaknya ya, firasatku itu masuk ke kesalahan-kesalahan umum yang banyak tidak disadari gitu loh. Tuh, 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 tuh. Tuh, halaman 112. Benar ini. 100. Oh iya. Ya kan? Oh. Nah, kalau memang poinnya seperti ini, nomor 3 dan 4 itu tulisannya, kan Ega tulis T, Hamzah, T, H. Gitu kan? Di Ya. WTGA-nya. Ini ceritanya nih nomor 3 dan nomor 4. Nggak masalah lah, T itu kan nanti bisa dijelaskan. T maksudnya tawalud ya, gitu. Nah, tapi yang kurang adalah sukunnya. Dan di akhir mad tabi'i. Itu yang kurang. Memantulkan huruf yang bukan kolkolah. Ini benar. Tempo bacaan tidak serasi. Nah, itu bisa ditambah hadromah. Hmm. Ya, Ustazah. Gitu kan. Terus, idgham tidak di hidung. Idgham bi gunnah. Jadi nggak harus menghilangkan kata idgham. Karena kalau kita bilang gunnah, berarti kan keseret tuh bunyi nun hidup juga gunnah kan. Tapi kalau kita bilang idgham bi gunnah tidak di hidung, itu bagus. Yang Hmm. dinotis adalah nanti gunnahnya. Jadi ini tuh kurang poin bi gunnah. Nggak harus dihilangkan idghamnya. Wajibul gunnah bukan pada huruf mim dan nun tasdid. Lupa tasdid. Aku nulis Oh. nggak sih di buku? Oh, aku nggak ada tulisan tasdid di buku. Ini harus dikurangi juga, harus diedit juga sih ini. Tapi nggak apa-apa juga sih, wajibul gunnah itu kan, duh, wajib wajibul gunnah itu kan wajib dengung ya. Mm-mm. Tapi kalau Oh, gimana? kurang-kurang tasdid sih, Ustazah. Iya, Soalnya baiknya kemarin baiknya harus ke pakai contoh. tasdid. Ya. Dan di bukuku juga kurang tasdid, harusnya pakai tasdid. Cuma
Kalau di buku ada penjelasannya. Pada bacaan bersyadah tuh, huruf bersyadah di yang catatan hitam di bawah tuh yang tebal. Ya. Tapi kalau misalnya mau dibikin WTGA singkat, berarti harus menggunakan tanda tasydid di atas mim dan nun. Gitu ya. Iya, Ustazah. Paling itu ya yang diperbaiki dari bulan November berarti. Kalau catatan lain aku belum cek-cek lagi. Intinya adalah berjalanlah mengikuti prosedur awal lagi tiap pekan 1 kali sesi untuk cek dan recheck. Iya, Ustazah. Tahu nggak, buat sekedar cerita aja juga nggak apa-apa. Yang penting aku bisa tetap tersambung dengan coach. Karena aku merasa kayak kehilangan kehilangan momen bersama dengan coach senior. Karena udah lama nggak pernah one on one. Gitu ya. Iya, Ustazah. Ada yang mau dibahas enggak untuk perihal Eh, pembelajaran juga? Terkait materi, Ustazah. Oke, gimana? Di list materi yang ada di buku kan kemarin Ega tulis terus Mm-mm. di-share ke grup Koci Mm-mm. supaya pembahasannya tuh sewaktu-waktu bisa Koci tanyakan berdasarkan list itu. Mm-mm. Terus kemarin ada pertanyaan dari Koci kalau Swiffer. Swiffer itu Mm-mm. kan belum ada ya Ustazah di Buku, pembahasannya di buku. iya. Itu masuknya tuh ini pertanyaan Ega pribadi. Yang pertama tadi terkait materi Shiver itu belum ada. Terus Mm-mm. yang kedua, setelah Ega baca-baca, Shiver itu masuknya ke gharib atau tanda mad ya Ustazah? Swiffer itu, ini keren nih pertanyaannya. Gharib itu yang Ega tahu apa artinya gharib? Gharib itu bacaan khusus yang tajwidnya tidak sama dengan standar yang umum ada di Al-Qur'an. Ya, Itu yang Ega gharib, pahami Ustazah. betul, betul. Gharib itu artinya asing atau tidak umum, tidak lazim, karena dia tidak banyak tempatnya. Ya, Salah satunya itu. Nah, si bulat-bulat itu kan nggak umum ada. ya, Dan eh, kalaupun kita bilang kan ada tuh ya kayak rosem-rosem tertentu ada aja gitu buletannya. Sifrun juga kan, kayak Madinah itu kan banyak sifrun kan. ya. Karena sukunnya nggak ada. Mm. Sedangkan sebagian orang yang lain menganggap sifrun itu sukun. Karena kadang ditandain sukun itu nol, Ya, ya kan? Itu yang membuat masyarakat kita masih banyak yang bingung dengan simbol itu. Jadi kalau misalnya dibilang dia asing, memang dia asing dengan dua kondisi tadi alasannya. Kalau misalnya dengan pertanyaan yang kedua, apakah dia tanda mad? Kalau menurutku bukan tentang tanda mad, tapi karena dia punya pengaruh terhadap panjang pendeknya huruf. Kalau dia masuk mustatil. ya. Makanya kayak ada hubungan gitu sama mad. Bagian situ yang menghubungkan dia dengan mad. Tapi dia tidak bisa kita sebut tanda mad secara murni. Karena yang kita kenal khusus materi tanda mad ya cuma fathah tegak, kasroh tegak, dhamma terbalik. Dan itu tidak umum. Dan itu umum. Dia tidak gharib. Jadi tuh kayak mau kita bilang beda jalur,
Iya, beda jalur karena kalau tanda mad itu sesuatu yang bersifat umum. Sedangkan sifrun itu sesuatu yang tidak umum atau gharib. Tapi kalau kita mau bilang nggak ada hubungannya sama sekali sama mad, juga salah. Karena mustatil itu dia mempengaruhi adanya mad kalau pada kondisi tertentu. Itu kesimpulannya. Hmm, Gitu ya. ya, tahu. Terus, tar. Jadi ya 40 menit itu tuh sebenarnya cukup. Tinggal targetnya mau berapa materi sih? Misalnya nih, Ega, hari ini kita ngebahas tentang tawalud ya. Tawalud tuh bahasa Arabnya gini. Tawalud ini artinya beranak. Awalnya nggak ada jadi ada. Nah, pada saat kita bicara tawalud, satu, ada bunyi hamzah sukun atau hak sukun di akhir bacaan. Di akhir mad ya, mad dua harokat. Terus dua, ini. Tiga, ini. Empat, ini. Ini ngomongin tawalud doang. Jadi kalau misalnya teman-teman baca, ketemu poin satu contohnya gimana? Walaha. Itu nggak ada tawalud. Walaha. Ah, itu ada tawalud. Yang kedua gini. Tiga, gini, empat, gini. Secara singkat, kalau udah poinnya kayak gini, teman-teman paham nggak? Paham. Ya udah, aku kasih waktu 5 menit, coba belajar menggunakan kata-kata sendiri, jelasin ulang poinnya. Udah tinggal latihan. Jadi satu materi, satu sesi nggak apa-apa ya udah. Waktunya lebih banyak dihabiskan untuk ya udah kamu praktek versi kamu gimana. Hmm, Gitu ya. aja. Karena Ega kan yang dari dulu Ega si paling diatur kosakatanya untuk ngomong. Sekarang kan udah lancar, saking lancarnya tuh takutnya nggak ngerem. Giliran sekarang udah bisa ngomong, udah tahu, jadi bingung efisiensi waktu, kayak gitu-gitu.